Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 6 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa Pendidikan Agama Islam. Untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab tentang pengertian qadha dan qadar. Kalian buka buku paketnya, halaman 107, pelajaran ke-9, qadha dan qadar. Perlu kalian ingat bahwa dulu kita sudah belajar rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang terakhir adalah iman kepada takdir atau qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalian lihat halaman 109 bahwasanya qadha dan qadar ini tidak asing lagi di telinga kita. Pasti sering kita dengar tentang qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, atau istilah lain adalah takdir. Yang mana dalam kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan kita yakini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari pengertiannya, pengertian daripada qadha ini adalah sebuah rencana Allah. Qadha itu adalah sebuah ketetapan Allah yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfudz, yang mana sebelum dunia dan seisinya ini diciptakan, qadha itu sudah ada, atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihat pada halaman 109 itu, qadha dan qadar merupakan dua perkara yang saling berhubungan. Qadha adalah ketentuan dan ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya, atau Allah sudah menetapkannya sejak zaman azali, yaitu zaman ketika belum ada apa-apa, belum tercipta apa-apa, Allah sudah menetapkan hal-hal yang akan terjadi di dunia. Itu namanya qadha. Kalau qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluknya. Jadi qadha ini adalah rencana atau sudah tertulis sejak zaman azali dahulu, sebelum kita ada, sebelum dunia ada, sudah tertuliskan bahwasanya hari ini dan lain sebagainya akan terjadi ini itu sudah ada di Lauhil Mahfudz. Itu adalah qadha Allah. Kemudian ketika qadar adalah hal itu terjadi, itu adalah ketentuan Allah yang telah terjadi. Sebagai contoh, kalian lihat halaman 109, Andi lahir pada hari Senin tanggal 15 Juni 2001 di Padang. Bapak Andi bernama Ridwan, ibunya bernama Nani. Sudah paham ya? Andi lahir hari Senin tanggal 15 Juni 2001 di Padang. Ayahnya namanya Ridwan, ibunya namanya Nani. Kemudian sebelum Andi lahir, ini Allah sudah membuat ketetapan bahwasanya sebelum dunia ini diciptakan, bahwasanya Allah sudah membuat ketetapan bahwasanya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2001 di Padang akan lahir seorang bayi bernama Andi yang ayahnya bernama Ridwan dan ibunya bernama Nani. Ini adalah qadha Allah. Nah, kemudian setelah tanggal itu, tanggal 15 Juni 2001 di Padang, ternyata terjadilah lahirnya Andi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2001 dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Nani. Nah, itu adalah qadarnya. Qadha adalah ketetapan Allah, kemudian qadarnya ketika terjadi hal tersebut. Dalam firman Allah dikatakan, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya, dan kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkannya ukuran-ukuran dengan cepat. Ini adalah Allah. Kemudian di surat At-Taubah ayat 51 Allah juga berfirman, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak ada menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ini adalah qadha Allah. Ketika terjadi menjadi qadar. Dua firman itu menunjukkan jelas bahwa Allah sejak awal sudah menata qadha dan qadar atas semua makhluknya. Semua sudah tergaris, semua sudah ditentukan oleh Allah. Sebagai orang beriman kita harus rela menerima
takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi memang Allah sudah menetapkannya dan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa, berusaha, dan yang terakhir adalah bertawakal. Hendak selalu menyerahkan semua kepada Allah hasilnya. Seperti contoh ketika kita sudah belajar, kita sudah berdoa, kemudian hasil ujiannya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Toh ketika kita benar-benar mengerjakan dengan usaha maksimal, insya Allah Allah akan memberikan ketetapan yang sesuai dengan usaha kita. Seperti itu ya. Nah, untuk awal seperti itu. Kemudian contoh qadha yang lain. Kalian lihat dalam 110, contoh qadha itu banyak sekali, meliputi semua makhluk ciptaannya, baik itu manusia, jin, tumbuhan, hewan, matahari, bulan, dan lainnya. Di antaranya qadha adalah Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. Ya, ini adalah qadha Allah. Ketetapannya di sana kita semua sudah ditetapkan matinya kapan, di mana, jamnya kapan, itu sudah ada di catatan sana. Tidak ada yang tahu. Semuanya sudah direncanakan atau tertulis di sana. Umpamanya kita besok matinya kapan, di mana, karena apa, tempat apa, ini sudah ada catatannya semua. Di dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Itu qadha Allah ya. Allah menetapkan makhluk berjenis laki-laki dan perempuan, ini sudah ada catatannya. Nanti lahir laki-laki, lahir perempuan itu. Menciptakan seorang lahir kapan, di mana, pukul berapa, siapa bapak ibunya, warna kulitnya apa, ini sudah qadha Allah juga. Dan Allah menetapkan matahari terbit pagi hari serta bulan dan bintang tampak pada malam hari, ini sudah ada qadha-nya juga. Kemudian kalau qadar, ya, qadar ini sering disebut juga dengan takdir, lebih dekat dengan takdir. Dikenal dengan takdir, dan takdir ini dibagi menjadi dua, yaitu ada takdir mubrom dan takdir mu'alak. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau mu'alak masih bisa dirubah. Artinya apa? Masih bisa kita berusaha dan Allah akan memberikan apa yang mungkin menjadi apa yang kita usahakan. Seperti itu. Tapi tetap hasil pada Allah Subhanahu wa taala. Takdir mubrom berarti ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Nah, contohnya seperti takdir mubrom kematian. Ini udah nggak bisa dirubah ya. Nggak ada orang yang hidup terus, nggak ada. Semuanya pasti mati. Kelahiran bayi jenis laki-laki atau perempuan itu memang sudah takdir. Kalau udah lahir laki-laki ya udah laki-laki. Organ semua laki-laki. Ya. Kejadian seorang lahir ke dunia ini juga udah menjadi qadar Allah atau mubrom, takdir mubrom. Kenyataan matahari terbit dari timur dan muncul hanya siang hari. Nah, mungkin matahari 24 jam ini adalah takdir mubromnya Allah. Kenyataan bahwa bulan dan bintang tampak jelas pada malam hari, ini juga takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Mau kamu pakai ilmu sains yang tinggi bagaimanapun, merubah daripada siang menjadi malam, siang terus 24 jam, tidak bisa. Karena itu adalah takdir mubrom Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah yang berkehendak. Ini beda acara ya. Kemudian contoh takdir mu'alak, yaitu takdir yang bisa dirubah. Apa? Takdir yang bisa dirubah dengan usaha kita. Orang bodoh bisa menjadi pintar dengan belajar. Kalau kita tahu bahwasanya kita kurang ilmu, kita belajar, kita sungguh-sungguh. 1 kali baca belum hafal, baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali akhirnya hafal. Maka kita bisa merubah takdir mu'alak ini yang jadinya orang nggak tahu jadi tahu karena dia rajin belajar. Orang miskin menjadi kaya, kemudian dia belajar cara manajemen kerja dengan taat, menabung dan sebagainya, akhirnya dia kaya. Tapi tetap semua juga atas izin Allah. Tetapi ini termasuk dari golongan takdir mu'alak, yaitu yang orang masih bisa berusaha. Bencana alam ini juga termasuk takdir mu'alak sebenarnya, yang bisa diusahakan loh ya. Maksudnya gini, bencana alam tidak akan menimbulkan korban jiwa jika manusia berusaha mengantisipasinya, lalu berdoa meminta perlindungan pada Allah. Contoh umpama sekarang ada deteksi gempa, terus ada deteksi tsunami dan sebagainya. Kalau umpamanya kita bisa punya alat-alat seperti itu, otomatis sudah ada tanda-tandanya, kita bisa mengamankan orang-orang itu yang mungkin akan terjadi bencana itu. Nah, ini termasuk usaha daripada takdir
mu'alaq. Tapi tetap nanti keputusan pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hanya mengantisipasi. Tapi kalau orang takdirnya dia sudah meninggal pada saat itu, ya udah, mau bagaimanapun, mau sembunyi dimanapun, kalau garisnya sudah itu, ya sudah, Allah berkehendak. Jumlah kematian bayi bisa dikurangi jika pemerintah menggalang program imunisasi dan berdoa meminta perlindungan pada Allah. Tetap yang terakhir dibarengi dengan minta perlindungan kepada Allah. Usahanya seperti itu. Jadi usaha semaksimal. Kayak dokter, umpamanya ada orang yang udah kritis, dokter sudah berusaha, ilmunya semua dikeluarkan, semua udah sesuai dengan ilmu kedokteran, ya udah hanya usaha itu. Tapi ketika dokter itu mengerjakannya, kemudian Allah memang sudah menakdirkan pasiennya yang kritis itu meninggal, ya sudah meninggal. Tapi kalau ada orang yang udah kritis tapi Allah belum menggariskan dia meninggal, dokter ini berusaha dengan semaksimal mungkin, akhirnya apa? Nah, dokter bisa berhasil untuk mengoperasinya seperti itu. Semua kembali tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada takdir yang mubrom, yang memang benar-benar tidak bisa dirubah, dan mu'alaq itu bisa kita berusaha, tetapi tetap keputusan pada Allah, hasilnya kita tawakal kepada Allah. Paham ya? Untuk qadha dan qadar seperti itu. Qadha, rencana Allah sejak zaman azali sudah tertulis semua, sampai besok hari kiamat semua udah ada catatannya. Hari itu terjadi apa-apa udah ada semuanya. Kemudian kalau qadar, terjadinya ya seperti itu. Umpamanya ada bencana kemarin tanggal berapa, ada bencana, itu qadar Allah sudah terjadi. Tapi kalau yang belum terjadi namanya qadha Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ya? Jadi untuk sementara itu saja materi mister tentang qadha dan qadar. Kita harus ikhlas, kita harus tabah, kita harus sabar, dan kita harus berusaha sebaik-baiknya di dalam hidup ini. Kita berusaha hanya sebatas kemampuan manusia, tetapi semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rela, kita harus bertawakal pada Allah, karena hanya satu-satunya yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia hanya berusaha, berdoa dan bertawakal. Kurang lebihnya mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Gak ada tugas untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.